kerja bakti, baik dalam bentuk donor darah, kebersihan lingkungan, maupun kampanye sadar koperasi bagi masyarakat maupun anak-anak didik kita di sekolah-sekolah secara massal. Dan pada tanggal 5 Juli 2013 telah dilaksanakan ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia Dr. Muhammad Hatta guna meneladani jasa-jasa almarhum terhadap Koperasi Indonesia, serta dilakukan kegiatan ilmiah berupa seminar nasional yang telah diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2013, serta dilakukan Harkopnas Expo atau Pasar Murah pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli di kota Lombok ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, tiada terasa, hampir 10 tahun kita bersama-sama Bapak Presiden dalam mengarungi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak keberhasilan yang telah ditorehkan oleh kepemimpinan beliau, namun juga mungkin masih ada yang perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan agar koperasi bisa menjadi kuat, besar, dan mampu bersaing di tengah-tengah percaturan ekonomi nasional, regional, dan internasional. Gerakan koperasi telah banyak merasakan kebijakan yang telah digariskan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak prestasi yang kita capai selama ini. Jumlah koperasi bertambah secara signifikan. Bapak Presiden perlu saya laporkan bahwa sejak kepemimpinan Bapak, koperasi terus bertumbuh, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Insya Allah, di akhir tahun 2013, dengan kerja keras bersama Bapak Menteri Koperasi, akan menyentuh jumlah badan usaha koperasi 200.000 anggota, 200.000 jumlahnya. Dengan anggota insya Allah akan mencapai 37 juta rakyat Indonesia. Ini tentu merupakan berbagai kebijakan yang telah ditolerkan oleh Bapak Presiden yang memberi ruang kepada gerakan koperasi untuk berkoperasi secara baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden telah direvisi Undang-Undang Koperasi nomor 25 menjadi Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012. Karena itu pada kesempatan ini secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh anggota DPR RI yang telah memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 pengganti Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang tersebut secara konsepsi dan strategis telah memberikan arah, landasan, dan kerangka besar perkembangan koperasi yang sesuai dengan jati diri, nilai, dan prinsip koperasi sebagai pelaku usaha yang akan tumbuh, berkembang pesat, dan mampu bersaing dalam kancah perekonomian nasional dan internasional. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, tema koperasi kali ini adalah sejahtera bersama koperasi. Tema ini ditetapkan diilhami oleh perkataan Bapak Presiden menjelang dilangsungkannya peringatan Hari Koperasi ke-63 di Surabaya. Bapak Presiden berkata, tidak ada badan usaha yang mampu mengangkat harkat martabat rakyat kecil kecuali koperasi. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kerja keras Bapak Presiden bersama seluruh menteri-menterinya dan seluruh rakyat Indonesia menempatkan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional, maka sudah sangat pantas dan sewajarnya kami atas nama Gerakan Koperasi Seluruh Indonesia mengusulkan kepada pemerintah melalui Bapak Menteri Koperasi dan UKM untuk menetapkan penganugerahan gelar kepada Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Kebangkitan Koperasi Indonesia. Kami mohon penganugerahan tersebut dilaksanakan pada Hari Koperasi ke-67 2014 di Kota Medan, Sumatera Utara, insya Allah. Selanjutnya perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa pada saat yang lalu telah dilakukan Rapimnas dan Munas Dewan Koperasi Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM pada tanggal 16 Juni 2013 di Surabaya,
yang menetapkan berbagai keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan pengembangan Dewan Koperasi Indonesia yang harus bersesuai dengan Undang-Undang Koperasi yang baru. Di samping itu, juga telah diselenggarakan Seminar Internasional Koperasi Perikanan yang dilaksanakan bersamaan dengan dirayakannya Hari Koperasi Perikanan Sedunia yang ketiga, yang dihadiri oleh Presiden International Cooperative Alliance ACA Madam Pauline Green dan Presiden International Cooperative Fisheries Organization ICA FAO Mr. Lee Chongko yang dihadiri oleh 700 peserta dari 24 negara di kota Surabaya. Seminar Internasional Koperasi Perikanan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang antara lain menegaskan pentingnya peran koperasi perikanan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan rakyat secara global searah dengan cetak biru ICA untuk dekade koperasi yang mana memandang koperasi sebagai bisnis yang pertumbuhannya paling pesat di tahun 2020 yang akan datang. Karena itu, seminar internasional tersebut mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang jelas tentang peran dan posisi koperasi perikanan di dalam program pembangunan negara masing-masing. Hadirin sekalian, para penggerak koperasi yang kami hormati, masih terngiang dalam ikatan kita amanat Bapak Presiden dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-64 tahun 2011 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Presiden menegaskan perlunya membangkitkan dan merevitalisasi gerakan koperasi pada ranah pembangunan ekonomi. Bahkan setahun sebelumnya, yaitu pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-63 di kota Surabaya, Bapak Presiden menyebutkan 4 alasan yang membuktikan peran penting pembangunan koperasi dalam pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat di masa sekarang dan masa mendatang, yaitu pertama, koperasi adalah badan usaha yang dimiliki banyak rakyat. Kedua, koperasi dapat menjadi sabuk pengaman ekonomi. Ketiga, koperasi mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Dan keempat, koperasi menjamin kesatuan dan kebangkitan ekonomi dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amanat Bapak Presiden tersebut telah dilaksanakan secara baik oleh Bapak Menteri Koperasi UKM dan Dewan Koperasi Indonesia di seluruh Indonesia, sehingga alhamdulillah setiap tahun, setiap saat peningkatan lapangan kerja bertumbuh dengan sangat baik, penurunan kemiskinan juga turun dengan sangat signifikan. Apabila menurut berbagai kebijakan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, menurut pandangan Dekopin, tekad Presiden untuk membangun ekonomi bangsa berdasarkan konstitusi dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera melalui gerakan koperasi tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sekarang masalahnya bagaimana apa yang menjadi amanat daripada Bapak Presiden bisa seirama dengan pelaksanaan oleh para menteri-menteri sebagai pembantu Bapak Presiden dan juga seluruh insan koperasi di Indonesia di dalam mengapresiasi daripada tekad Bapak Presiden tersebut di dalam karya-karya nyata. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sejatinya merupakan golden time bagi gerakan koperasi, karena undang-undang tersebut menugaskan pemerintah dan pemerintah daerah untuk berperan menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, di samping memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Gerakan Koperasi Indonesia memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden agar dapat memberikan arahan dan instruksi kepada seluruh kementerian lembaga yang dapat membantu pembangunan dan pengembangan gerakan koperasi secara selektif sesuai bidang masing-masing, sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Bapak Presiden beserta Ibu Haja Ani Yudhoyono yang kami muliakan, kami laporkan untuk peningkatan peran koperasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Dekopin senantiasa seiring dengan sejalan Kementerian Koperasi dan UKM, tekad Menteri Koperasi dan UKM untuk mengembangkan koperasi berskala besar, kami sepenuhnya mendukung dengan pelaksanaan di masa yang akan datang. Dengan terwujudnya koperasi berskala besar, diharapkan diikuti dengan terciptanya jaringan koperasi Indonesia yang kuat,
baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa koperasi hanya usaha kecil dapat ditepis secara baik dengan dibuktikan peran koperasi dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus Dewan Koperasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM beserta seluruh jajarannya atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama ini, dengan harapan bahwa selain Kementerian Koperasi dan UKM, tentu kementerian lainnya dan seluruh penentu kebijakan dan pelaku ekonomi lainnya perlu memberi respon dan mendukungnya secara positif sehingga tekad mulia tersebut dapat terwujud. Bapak Presiden beserta Ibu Negara, Ibu Haja Ani Yudhoyono yang kami banggakan, Dekopin mengidentifikasi pembangunan koperasi di setiap provinsi, dan hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berpotensi untuk mengembangkan koperasi. Sebulan terakhir Bapak Presiden, di daerah ini nuansa koperasi bergema di seluruh relung-relung kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, beserta seluruh jajarannya dan perhatiannya kepada pembangunan koperasi, di samping keikhlasan Bapak Gubernur sebagai tuan rumah acara puncak Hari Koperasi ke-66 tahun 2012. Dan seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya di bawah komando Bapak Aib Syarifuddin, dan panitia lokal telah memberikan baktinya sehingga acara koperasi ke-66 ini dapat berjalan secara baik dan dihadiri oleh Bapak Presiden bersama Ibu Negara, Ibu Haja Ani Yudhoyono. Demikian Bapak Presiden, yang terakhir kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk memberikan amanat kepada seluruh jajaran koperasi, baik yang hadir di tempat ini tidak kurang dari 10.000 warga koperasi dari Nusa Tenggara Barat, dan akan disaksikan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia karena disiarkan insya Allah oleh Televisi Republik Indonesia. Demikian laporan kami. Sekali lagi kami menyatakan kegembiraan dan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak Presiden beserta Ibu Haja Ani Yudhoyono untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kini mari kita dengarkan bersama Mars Majulah Koperasi dibawakan oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mataram. Mars Majulah Koperasi. Kita himpun segala daya
Majulah Koperasi dibawakan oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mataram. Kini kita lanjutkan dengan sambutan selamat datang Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami silakan Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, para insan koperasi, seluruh tamu kami yang kami muliakan dan kami cintai, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kami sangat berbahagia dan bangga dapat menerima seluruh insan dan tokoh koperasi nasional serangkaian puncak acara peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-66 tahun 2013 di bulan yang mulia dan penuh keberkahan ini. Dengan penuh hormat, kami masyarakat Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara, para menteri, para undangan dan para insan koperasi dari seluruh Indonesia. Bersama ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan 1000 kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mulia dan dekat dengannya, memudahkan seluruh langkah kebaikan serta bermanfaat bagi pembangunan. Kiranya kedatangan Bapak Presiden beserta Ibu Negara dan seluruh tamu kami yang mulia di Pulau Seribu Masjid kali ini tidak hanya untuk menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-66, namun juga insya Allah akan memberikan dukungan dan bantuan bagi kemajuan koperasi di tanah air, termasuk koperasi dan wirausaha di Nusa Tenggara Barat, yang alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangannya cukup baik dan menggembirakan. Untuk itu, dalam kehormatan dan kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Presiden perkembangan dan kemajuan Nusa Tenggara Barat, tentunya disertai harapan insya Allah akan adanya dukungan yang lebih kuat lagi bagi percepatan pembangunan di daerah kami. Bapak Presiden, Ibu Negara, dan hadirin yang dirahmati Allah, berbagai ikhtiar pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha dan para pemangku amanah telah mengantarkan Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu, alhamdulillah tampak jelas dan nyata perubahannya, sehingga kini daerah kami alhamdulillah semakin berdaya saing. 5 tahun terakhir, kami secara konsisten mengembangkan agribisnis pijar. Pijar itu singkatan dari sapi, jagung, dan rumput laut. 3 komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan dan secara nyata alhamdulillah telah memberikan kemanfaatan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Berbagai infrastruktur strategis mulai terbangun dan tertata dengan baik. Pemanfaatannya pun alhamdulillah mampu memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Walaupun kami mengakui masih terdapat banyak titik infrastruktur strategis yang perlu lebih ditingkatkan perhatiannya. Dari sekian perkembangan positif yang diraih, masih ada program yang belum tuntas dikerjakan, seperti peningkatan kapasitas Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima,
perkembangan kawasan terpadu Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, pengembangan kawasan Teluk Bima, pembangunan kawasan Samota. Samota itu singkatan dari 3 kawasan strategis Bapak Presiden, yaitu Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora. Yang apabila ini semua dapat terlaksana, maka diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dan juga nasional. Bapak Presiden, Ibu Negara, dan hadirin yang kami muliakan, terkait dengan perkoperasian di Nusa Tenggara Barat, sampai semester 1 tahun 2013, terdapat 3.754 unit koperasi dengan jumlah anggota 660.766 orang atau 23% dari jumlah penduduk produktif dengan volume usaha 1,4 triliun dan pencapaian sisa hasil usaha lebih dari 57 miliar rupiah. Pembangunan koperasi di daerah kami dihajatkan untuk mendukung kemajuan perekonomian daerah, sekaligus menjadi lokomotif untuk menggerakkan sektor real dan berbagai potensi sumber daya yang kami miliki. Dari target 2.000 koperasi berkualitas yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2013, alhamdulillah berkat dukungan yang terus-menerus dari Bapak Menteri telah tercapai 1.633 koperasi berkualitas atau 81,65%. Dan dari target penciptaan 100.000 wirausaha baru selama 5 tahun di provinsi kami, alhamdulillah tercapai 88,18% atau 88.186 wirausaha baru. Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para insan gerakan koperasi untuk mengunjungi dan menyaksikan geliat perkoperasian di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada sentra-sentra industri, pariwisata, dan sektor perekonomian lainnya. Kami juga mempersilahkan para tamu undangan untuk mengunjungi pesona wisata yang luar biasa di provinsi kami. Dari pantai yang terbentang sangat luas dengan hamparan pasir yang sangat indah, pemandangan bawah laut, hingga keindahan pegunungan yang menakjubkan. Bapak Presiden, Ibu Negara, hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan, dan kiranya kami para hadirin di sini, saya mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat juga tidak terlalu terlambat untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Negara yang berulang tahun 6 hari yang lalu, tanggal 6 Juli 2013. Dulu tahun 2009 Ibu Negara pada hari ulang tahun beliau mendampingi Bapak Presiden datang ke provinsi kami untuk meluncurkan secara resmi program Visit Lombok Sumbawa 2012. Tahun kunjungan 2012 dengan target 1 juta wisatawan. Bapak Presiden, Ibu, alhamdulillah tahun 2012 bukan hanya 1 juta Bapak Presiden dan Ibu Negara, tapi 1.163.000 wisatawan. Berkat kehadiran Bapak Ibu dan dukungan dari Bapak Ibu para Menteri serta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Selamat Hari Ulang Tahun Koperasi Indonesia, kerja keras, kerja cerdas, serta ikhtiar bersama senantiasa kita junjung tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi setiap ikhtiar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan penyerahan kredit usaha rakyat dan penyerahan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. KUR yang telah diluncurkan sejak tahun 2007 sampai dengan 21 Juni tahun 2013 telah disalurkan sebesar 118,38 triliun rupiah kepada 8.849.873 debitur.
Khusus tahun 2013 per 21 Juni telah terrealisasi sebesar 20,58 triliun kepada 1.164.146 debitur atau 52,7% dari target tahun 2013 sebesar 36 triliun. Kepada para penerima KUR, kami mohon untuk mengambil tempat. Bank Rakyat Indonesia kepada Saudara Ketut Areni, toko buku sebesar 20 juta rupiah. Bank Negara Indonesia kepada Saudara Muhammad Ari Aditya, kerajinan buah kering sebesar 100 juta rupiah yang akan disalurkan kepada 10 anggota kelompoknya masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Bank Mandiri kepada Saudara Ahmad Hilaluddin, jual beli barang bekas sebesar 20 juta rupiah. Bank Tabungan Negara kepada Saudara Ijtihad, pedagang sembako sebesar 100 juta rupiah yang akan disalurkan kepada 10 anggota kelompoknya masing-masing 10 juta rupiah. Bank Syariah Mandiri kepada Saudara Ali Asegaf, perdagangan eceran sebesar 280 juta rupiah yang akan disalurkan kepada 20 anggota kelompoknya masing-masing sebesar 14 juta rupiah. Bank Bukopin kepada Ibu Hajah Syirah, pengrajin kain tenun ikat sebesar 50 juta rupiah. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat kepada Saudara Kamar, produksi perdagangan tahu tempe sebesar 10 juta rupiah. Bank Negara Indonesia Syariah kepada Saudari Haisah, warung sembako dan nasi bungkus sebesar 20 juta rupiah. Sejak tahun 2008, LPDB KUMKM sampai dengan 10 Juli 2013 telah memberikan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sebesar 3,5 triliun rupiah kepada 2.400 mitra di seluruh Indonesia yang dapat menyerap 704.541 tenaga kerja. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Penerima pinjaman pembiayaan LPDB KUMKM silakan mengambil tempat. KSU Al-Ikhwan menyalurkan dana bergulir kepada 20 UKM anggotanya masing-masing sebesar Rp7.500.000 dengan total dana bergulir sebesar Rp150 juta diterima oleh Ketua KSU Al-Ikhwan Insinyur Haji Ahmad Syauqi MSI. KSU LEPPM 3 Sejahtera menyalurkan dana bergulir kepada 66 UKM anggotanya masing-masing sebesar Rp3 juta dan dana bergulir sebesar Rp200 juta diterima oleh Ketua KSU LEPPM 3 Bapak Lalu Zohri Sarjana Ekonomi. Kami silakan Direksi Bank-Bank Penyalur KUR dan Direktur Utama LPDB KUMKM silakan untuk mengambil tempat. Kami silakan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Sofyan Bashir kepada Saudara Ketut Areni, toko buku. Direktur Utama Bank Negara Indonesia Bapak Gatot M. Suwondo kepada Saudara Muhammad Ari Aditya, kerajinan buah kering. Direktur Utama Bank Mandiri Bapak Budi Gunadi Sadikin kepada Saudara Ahmad Hilaluddin, jual beli barang bekas. Direktur Utama Bank Tabungan Negara Bapak Mariono kepada Saudara Ijtihad, pedagang sembako. Direktur Bidang Mikro dan Small Banking Bapak Hana Wijaya dari Bank Syariah Mandiri kepada Saudara Ali Asegaf, pedagang eceran. Direktur Utama Bank Bukopin Bapak Glenn Glenardi kepada Ibu Hajah Syirah, pengrajin kain tenun ikat. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Bapak Haji Komari Subakir kepada Saudara Kamar, produksi perdagangan tahu tempe. Direktur Utama Bank Negara Indonesia Syariah Bapak Dino Indiano kepada Saudari Haisah, warung sembako dan nasi bungkus.
Direktur Utama LPDB KUMKM Bapak Kemas Daniel kepada Ketua KSU Al-Ikhwan Insinyur Haji Ahmad Syauqi MSI dan Ketua KSU LEPP M3 Sejahtera Bapak Lalu Zohri SE. Bapak Ibu mohon kita berikan tepuk tangan. Direksi bank-bank penyalur KUR dan dana bergulir serta para penerima kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, koperasi yang bergerak berlandaskan ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil. Mari kita saksikan bersama penayangan video perjalanan koperasi Indonesia dari tahun 1947 hingga kini. 66 tahun Koperasi Indonesia. Sejahtera bersama koperasi. Di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang cenderung melemah akibat krisis global, ekonomi Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang signifikan. BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2012 mencapai 6,23%. Dan pada 2013 ini diproyeksikan naik menjadi 6,3%. Hal ini antara lain disebabkan oleh terus meningkatnya daya beli masyarakat dan dinamika kegiatan ekonomi di masyarakat. Pencapaian membanggakan ekonomi Indonesia itu tentu tidak lepas dari kebijakan dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam pengembangan koperasi yang berdampak pada meningkatnya dinamika ekonomi rakyat. Mengingat begitu besar peran dan manfaat koperasi dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemerintah telah dan terus menciptakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan koperasi, peningkatan kapasitas permodalan, penataan manajemen, dan perluasan bidang usaha. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi kita padukan dengan program-program pro-rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah konsisten menjalankan berbagai program pengembangan koperasi sebagai salah satu langkah cara yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gerakan koperasi telah mampu menunjukkan keberadaannya sebagai wadah tempat bernaung dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Koperasi telah hadir di berbagai sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Langkah pengembangan koperasi dilakukan melalui berbagai program yang terencana dengan baik dan pencapaiannya terukur di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, Dekopin sebagai wadah tunggal Gerakan Koperasi Indonesia juga aktif melakukan program pengembangan koperasi bersinergi dengan pemerintah. Koperasi Indonesia berperan pula dalam percaturan internasional. Selain menjadi anggota International Cooperative Alliance, Koperasi Indonesia saat ini dipercaya memimpin ASEAN Cooperative Organization dan duduk dalam kepengurusan International Cooperative Alliance Asia Pacific. Kiprah internasional ini terus dikembangkan dalam rangka mempromosikan koperasi Indonesia di tingkat dunia melalui kerjasama antar koperasi, kerjasama antar dewan koperasi, dan kerjasama antar pemerintah di bidang koperasi. Indonesia telah mengikut sertakan sejumlah koperasi berskala besar untuk mengikuti World Cooperative Monitor 2013.
sebagai upaya untuk masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia. Perkembangan koperasi Indonesia terlihat dari indikator meningkatnya jumlah koperasi setiap tahun secara signifikan. Jika pada 2008 berjumlah 154.964 unit, pada akhir 2012 sudah mencapai 194.295 unit. Meningkatnya jumlah koperasi diikuti dengan bertambah besarnya jumlah volume usaha. Pada akhir 2011 berjumlah 97,3 triliun rupiah dan sampai akhir 2012 jumlah volume usaha koperasi sudah mencapai 119 triliun rupiah. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada akhir 2011 masih tercatat 30,8 juta orang. Sampai akhir 2012, jumlah anggota koperasi sudah mencapai 33,9 juta orang. Sejalan dengan upaya meningkatkan peran koperasi dalam berbagai sektor tersebut, telah dilakukan berbagai program revitalisasi koperasi. Revitalisasi koperasi bahkan telah mendapatkan landasan yang sangat kuat. Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan untuk meningkatkan motivasi berwirausaha di kalangan masyarakat dan koperasi, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Upaya untuk mengembangkan kewirausahaan di tanah air secara umum dilakukan melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN. Pada 8 Maret 2013 kemarin, telah digelar acara peringatan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peringatan GKN yang mengusung tema Spirit Global Entrepreneurship itu diikuti oleh puluhan ribu wirausahawan pemula dari perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pengembangan kewirausahaan dijalankan melalui koperasi. Dalam rangka mendukung kegiatan usaha koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah membentuk lembaga pengelola dana bergulir yang siap menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Pemerintah menyediakan sarana promosi yang dikelola oleh Badan Layanan Umum bernama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM atau LLP-KUKM. Dalam gedung SMI Tower disiapkan ruang display berupa UKM Gallery dan ruang display pavilion 32 provinsi. Koperasi Indonesia bergerak di berbagai sektor ekonomi yang diusahakan dan dibutuhkan rakyat. Berdasarkan jenisnya, koperasi terdiri dari koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Di sektor pertanian, koperasi menghimpun dan mengembangkan usaha petani tanaman pangan dan hortikultura dalam mendukung program swasembada pangan. Koperasi telah menjadi tumpuan bagi para peternak sapi susu perah. Gabungan Koperasi Susu Indonesia sudah mampu membangun pabrik pengolahan susu yang modern dengan pemasaran produk secara nasional. Para produsen tahu dan tempe bisa menjalankan aktivitas produksinya dengan baik karena berhimpun dalam Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia. Perkembangan koperasi konsumen ditandai dengan bermunculannya minimarket koperasi yang antara lain mengusung brand UKM Mart. Koperasi jasa antara lain bergerak di bidang transportasi, baik di darat maupun di laut. Bidang jasa tenaga kerja seperti Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan di bidang konsultan serta konstruksi seperti Koperasi Jasa Kelistrikan. Di sektor simpan pinjam, koperasi banyak membantu masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, melalui pemenuhan kebutuhan modal sekaligus mendorong budaya menabung.
Setelah menjadi anggota koperasi, usaha saya jadi berkembang karena tidak sulit untuk mendapatkan pinjaman modal dari koperasi. Sukses untuk koperasi. Saya sebagai anggota koperasi Perumkopi Jawa Selatan, saya sangat bangga dengan pengadaan kacang kedelai yang bersaing dan bersama koperasi kita makin sejahtera. Dengan berkoperasi, keluarga sejahtera. Setelah saya menjadi anggota koperasi, saya semakin sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih Pak SBY. Sejahtera bersama Koperasi. Sejahtera bersama Koperasi, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Koperasi. Dalam menjalankan ukhuwah Islamiyah, kita akan menyaksikan penyerahan bantuan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada 10 perwakilan anak-anak yatim piatu. Kepada para penerima kami mohon untuk mengambil tempat. Kami silakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyerahkan bantuan didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Dari Panti Asuhan Darul Aitam Pancor, Lombok Timur, Saudara Taufikur Rahman. Saudara Hadanallah. Saudari Cucut dari Panti Asuhan Al Khairat Gerung, Lombok Barat. Saudara Mulyadi dari keluarga besar Nurul Huda, Banyu Urip, Lombok Barat. Saudari Jumayatul Aini, Asuhan Keluarga Nurul Huda, Banyu Urip, Lombok Barat. Saudara Zohdi Salim, Yayasan Miftahul Qulub Ungga, Lombok Tengah. Saudari Dwi Ria Latifah, Yayasan Miftahul Qulub Ungga, Lombok Tengah. Saudari Rahmiati, Panti Asuhan Ar-Rahmah, Dusun Agung Mataram. Saudara Afandi Abdurrahman dari Panti Asuhan Al Khairat Gerung, Lombok. Dan Saudara Fauzi dari Taman Pendidikan Al-Quran Lingkungan Karangbaru, Mataram. Menteri Koperasi dan UKM kami mohon tetap di atas panggung. Penerima bantuan dan juga Gubernur NTB dan Ketua Umum Dekopin, kami silakan kembali ke tempat semula. Mari kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita meningkat pada acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis penghargaan bakti koperasi dan penghargaan koperasi berprestasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kepada para penerima penghargaan, kami mohon untuk mengambil tempat.
Kami silakan dengan hormat Menteri Koperasi dan UKM untuk menyerahkan penghargaan. Penghargaan Bakti Koperasi kepada 5 perwakilan penerima, Bapak Agus Faturrahman SHMM, Bupati Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Haji Pangeran Hairul Saleh, Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SMAK, Ketua Dekopin Wilayah Provinsi Banten. Bapak Idewa Nyoman Patra SHMH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Bapak Insinyur Munadi Arifin SEMM, Direktur Utama PT Semen Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan Koperasi berprestasi kepada 10 perwakilan penerima, KPRI Guru-Guru Raung, Provinsi Jawa Timur, Pengurus Dr. Andes Haji Abdul Aziz. Koperasi Kredit CU Mandiri, Provinsi Sumatera Utara, Pengurus Bapak Valerius Aritonang SH. KUD Gajah Mada, Provinsi Kalimantan Selatan, Pengurus Bapak Sembiring. Koperasi Patra, Provinsi DKI Jakarta, Pengurus Bapak Doni J. Subekti. KUD Sumber Makmur, Provinsi Riau, Pengurus Bapak Haji Kuntadi. KPN Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pengurus Bapak Haji Hashim. KSP Bakti Huria Provinsi Sulawesi Selatan, Pengurus Bapak Andi Amri. Koperasi Bolumbuen Provinsi Kalimantan Timur, Pengurus Bapak Dadang Yudiantara. Koperasi Warga Peltim Provinsi Bangka Belitung, Pengurus Bapak Fahrizal Abu Bakar. Dan KPRI Kopergub Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara, Pengurus Dr. Andes GAM Sarowinsong. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Menteri dan para penerima penghargaan kami mohon untuk kembali ke tempat semula. Kami ucapkan selamat untuk semua penerima penghargaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa penerima penghargaan Bakti Koperasi 2013 secara total berjumlah 118 orang dan penerima penghargaan Koperasi berprestasi berjumlah 99 orang. Kami mohon untuk para penerima penghargaan Bakti Koperasi di sebelah kanan Bapak untuk berdiri. Silakan berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga penerima, silakan duduk kembali, penerima penghargaan Koperasi berprestasi di sebelah kiri Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita meningkat pada acara selanjutnya, penandatanganan naskah kesepahaman kerjasama MOU antara Dewan Koperasi Indonesia dengan Asuransi Jiwasraya tentang database keanggotaan koperasi berbasis kartu asuransi dan micro insurance, serta gabungan koperasi pengrajin tahu dan tempe Indonesia Gakoptindo dengan Perum Bulog dan Bank Rakyat Indonesia tentang pengadaan kedelai impor dan lokal. Kepada para penandatangan MOU kami mohon menuju meja penandatanganan. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Bapak Haji AM Nurdin Halid, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero Dr. Andes Hendrisman Rahim MA, FSAI AAIJ, Ketua Umum Gakoptindo Dr. Andes Haji Aib Syarifuddin, Direktur Utama Perum Bulog Bapak Sutarto Ali Muso, dan Direktur Utama Bank BRI Bapak Sofyan Bashir. Kami silakan untuk menandatangani naskah yang pertama antara Dewan Koperasi Indonesia dengan Asuransi Jiwasraya tentang database keanggotaan koperasi berbasis kartu asuransi dan micro insurance. Kita berikan tepuk tangan. Berikutnya, Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia, Gakoptindo dengan Perum Bulog dan Bank BRI tentang pengadaan kedelai impor dan lokal. Kami silakan.
Kita ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Penandatanganan berikutnya, nota kesepahaman tentang program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren oleh 6 kementerian. Maksud dan tujuannya adalah mendukung agenda pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan Indonesia yang tertib, aman, dan damai. Para menteri kami undang untuk menandatangani dokumen. Menteri Agama, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kami mohon untuk mengawali penandatanganan Menteri Agama Bapak Surya Dharma Ali. Berikutnya, Menteri Pertanian Bapak Suswono. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Muhaimin Iskandar. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Syarif Cicip Sutarjo. Dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Syarif Hasan. Kita berikan tepuk tangan untuk para menteri. Para menteri silakan kembali ke tempat semula. Kita akan ikuti sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kami silakan Bapak Syarif Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Haji Ani Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati anggota DPR RI, anggota DPD RI, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang saya hormati para Duta Besar Perwakilan Negara, yang saya hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, yang saya hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan badan usaha milik negara, para direksi perbankan dan lembaga keuangan non-bank, pimpinan dan pengurus Dewan Koperasi Indonesia, pimpinan usaha dan pengurus gerakan koperasi, para undangan dan hadirin peserta peringatan acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-66 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah
kita memanjatkan puji syukur yang sangat mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan untuk hadir pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-66 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini pula, perkenankan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Perkenankan kami pula atas nama keluarga besar Koperasi Indonesia, sekalipun telah disampaikan oleh Ketua Dekopin, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat. Bapak Presiden beserta Ibu Negara dapat meluangkan waktu berkenan hadir di tengah kita semua bersama-sama memperingati Hari Koperasi ke-66 2013 di Kota Mataram ini. Kita semua tahu bahwa Bapak Presiden beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono baru saja mengunjungi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di daerah Aceh 2 hari yang lalu. Tentunya Bapak Presiden dan Ibu Negara sangat-sangat lelah fisik dan pikiran di dalam memikirkan bangsa dan negara. Namun, karena kepedulian dan kecintaan kepada pegiat koperasi dan rakyat, hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi, terima kasih Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami banggakan. Atas nama Kementerian Koperasi dan UKM, perkenankan pula kami menyampaikan selamat Hari Koperasi ke-66 kepada seluruh pegiat koperasi di seluruh Nusantara tercinta ini. Dan dengan penuh harapan, melalui peringatan Hari Koperasi ini, dengan kehadiran Bapak Presiden beserta Ibu Negara, akan memberikan semangat yang lebih besar lagi bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi agar semakin sehat, semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin tangguh, serta semakin besar peranannya dalam perekonomian nasional. Bapak Presiden dan Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono serta hadirin yang kami hormati. Tema peringatan Hari Koperasi ke-66 tahun ini adalah sejahtera bersama koperasi. Tema ini dipilih sesuai dengan tujuan berkoperasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, pemerintah mendorong terus masyarakat untuk mendirikan koperasi. Sebagaimana yang ditayangkan baru saja, tahun 2009, jumlah koperasi sebanyak 170.411 unit. Maka Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Dekopin mentargetkan pada tahun 2014, saya ulangi, pada tahun 2014, koperasi bisa mencapai angka di atas 200.000 koperasi. Alhamdulillah, Kementerian Koperasi dan UKM beserta Dekopin tidak perlu menunggu tahun 2014, karena pada hari ini telah tercatat
mencapai angka 200.808 koperasi. Begitupun juga jumlah anggota koperasi sebanyak 29.240.271 orang. Dan sampai bulan Juni tahun 2013 tercatat meningkat menjadi 34.685.145 orang. Kami menyadari bahwa pertumbuhan jumlah koperasi dan anggota koperasi tersebut harus diiringi dengan pertumbuhan kualitas koperasi. Untuk itu, kami terus melakukan gerakan revitalisasi koperasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada Hari Koperasi 2011 tahun lalu. Salah satu implementasi gerakan revitalisasi tersebut seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dekopin bahwa telah disahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Di tingkat global, pada tanggal 13-14 Mei 2013 di Jakarta, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan inisiatif diskusi bersama-sama dengan representatif International Cooperative Alliance merevisi sistem penilaian yang dipakai oleh ICA dalam menetapkan World Cooperative Monitor. Usulan Indonesia dapat diterima oleh ICA, yaitu kriteria koperasi yang baik adalah bukan hanya dipandang dari sisi revenue, tapi kepada jumlah anggota, partisipasi anggota, dan benefit yang diperoleh anggotanya. Harapannya adalah Indonesia pada tahun 2014, di antara lebih dari 200.000 koperasi, Indonesia akan menempatkan minimal 3 koperasi Indonesia sebagai koperasi yang berskala internasional. Memperhatikan perkembangan koperasi sebagaimana yang kami laporkan di atas, maka kami optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 yang ditargetkan 6,3% akan dapat dicapai, sehingga kesejahteraan anggota koperasi dan rakyat dapat lebih meningkat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Presiden dan Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono serta hadirin yang kami hormati, perkenankan sekali lagi kami menyampaikan rasa bangga dan sekaligus ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden beserta Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono yang berkenan hadir pada acara peringatan Hari Koperasi ke-66 pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, Gubernur Provinsi NTB, Wali Kota Mataram, para direksi BUMN, BUMD, para pimpinan perguruan tinggi, direksi perbankan, pimpinan Dekopin, seluruh Indonesia, asosiasi praktisi, stakeholders, khususnya para pelaku dan pegiat koperasi seluruh Indonesia. Kami pula melaporkan bahwa di antara para undangan yang hadir terdapat para penerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan, Satya Lencana Wirakarya, dan penerima award yang telah bekerja keras dan memiliki dedikasi yang tinggi dan loyal di dalam mendukung pengembangan dan kemajuan pemberdayaan koperasi di tanah air. Pada kesempatan ini pula, pada akhirnya dengan penuh taksim, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan penghargaan secara langsung kepada para penerima penghargaan dan sekaligus memberikan arahan dan petunjuk kepada kami yang hadir pada acara ini serta para pegiat koperasi di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melampangkan usaha kita semua dan apa yang kita lakukan
mendapatkan ridhonya. Dirgahayu dan jayalah koperasi Indonesia, sejahtera bersama koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelaku dan penggiat koperasi, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Wirakarya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 47 TK tahun 2013. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan kepada mereka yang nama, jabatan, dan jasanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah pada khususnya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013. Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 47 TK tahun 2013. Tanggal 8 Juli 2013. Nomor urut 1, Insinyur Haji Agus Arifin Nukmang, MS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Nomor urut 2, Dr. Andes Haji Cek Indra, Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi. Nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 7 dan seterusnya. Nomor urut 8, Hajah Badingah, Esos, Bupati Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 18,
dan seterusnya. Nomor urut 19, Jemi Faidi Eman SEAK, Wali Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Nomor urut 20, Haji Ahyar Abduh, Wali Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor urut 21 dan seterusnya. Nomor urut 22, Dr. Insinyur Raden Bagus Haji Fatah Yasin MS, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Nomor urut 23 dan seterusnya. Nomor urut 24, Profesor Dr. Haji Rafiq Karsidi MS, Rektor Universitas 11 Maret. Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 TK tahun 2013. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya kepada mereka yang nama, jabatan, dan jasanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa dalam memberikan dharma baktinya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013, Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 TK tahun 2013, tanggal 8 Juli 2013. Nomor urut 1, Insinyur Tri Resma Harini MT, Wali Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 8 dan seterusnya. Nomor urut 9, Dr. Randa Hajah Nina Kirana Soekarwo MSI, Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Nomor urut 10, Hajah Anita Amri Tambunan, Ketua Dekranasda Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Penghormatan Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan Wirakarya secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia. Satya Lancana Pembangunan kepada Insinyur Haji Agus Arifin Nukmang MS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dr. Andes Haji Cek Endra, Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi. Ibu Hajah Badinga, Sarjana Sosial, Bupati Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Jimmy Faidi Eman SEAK, Wali Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Haji Ahyar Abduh, Wali Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dr. Insinyur Raden Bagus Fatah Yasin MS, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Profesor Dr. Haji Rafiq Karsidi MS, Rektor Universitas 11 Maret, Solo.
Satya Lancana Wirakarya kepada Insinyur Tri Risma Harini MT, Wali Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dr. Anda Hajah Nina Soekarwo MSI, Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Dan Ibu Hajah Anita Amri Tambunan, Ketua Dekra Nasda Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk para penerima Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Wirakarya. Sekali lagi selamat kepada para penerima tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Wirakarya. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Kini marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sambut dengan hormat Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, khususnya Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Dekopin, serta para penggiat dan penggerak koperasi yang hadir pada hari ini maupun yang ada di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu di tempat ini untuk memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-66 tahun 2013. Saya tentu ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk pertama-tama mengucapkan selamat memperingati Hari Koperasi kepada para insan penggiat dan penggerak koperasi. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan naskah sambutan yang lengkap, yang komprehensif, tetapi saya ingin menyampaikan secara lisan. Dan kepada staf pribadi Presiden, tolong naskah ini nanti disampaikan kepada Dekopin dan juga insan pers yang hadir pada acara hari ini. Izinkan saya ingin berbicara langsung
kepada yang sangat saya cintai, para penggerak koperasi yang hadir pada hari ini dan juga kepada saudara-saudara saya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sejak saya memimpin negeri ini, sudah beberapa kali saya berkunjung ke NTB. Baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Setiap kali saya datang, saya selalu melihat kemajuan. Saya selalu melihat hasil yang nyata dari pembangunan yang saudara lakukan. Antara lain saya masih ingat ketika meresmikan Bandar Udara Internasional. Sekian tahun sebelumnya saya meresmikan proyek air bersih untuk saudara-saudara yang tinggal di daerah yang rawan atau sulit air. Dan banyak lagi yang saya saksikan gerak pembangunan di Nusa Tenggara Barat ini. Atas itu semua, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara gubernur, para bupati, para wali kota, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jangan pernah berhenti membangun. Jemputlah masa depan yang baik dengan cara berpikir cerdas dan bekerja keras. Pemerintah pusat akan terus mendorong dan membantu gerak pembangunan di provinsi ini. Hal yang sama, saya juga melihat perkembangan yang pesat dari perkoperasian di Indonesia, termasuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh pimpinan Dekopin tadi, oleh Gubernur NTB, dan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Yang saya dengar tadi, sebagaimana yang saya saksikan di lapangan, di seluruh wilayah Indonesia, memang koperasi dan UKM kita terus tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, terimalah ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Dekopin dan jajarannya dan semua unsur penggerak dan penggiat koperasi di seluruh tanah air. Yang saudara lakukan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan, bermanfaat bagi penciptaan lapangan pekerjaan, dan bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat kita. Saudara adalah pahlawan. Oleh karena itu, teruslah dengan gigih berjuang untuk mengembangkan perkoperasian di negara kita. Hadirin hadirat yang saya hormati, apa yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelum saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa koperasi sangat penting. Benar apa yang telah dibangun oleh Bapak Koperasi kita, Bung Hatta. Benar semua kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah kita dari masa ke masa. Benar apa yang dilakukan oleh jajaran Dekopin dengan semua koperasi di tanah air kita. Bahwa dengan kooperasilah ekonomi akan tumbuh secara lebih berkeadilan dan lebih merata. Itulah kesimpulan penting yang harus selalu kita ingat kalau kita bicara koperasi. Nah, hari ini saya justru ingin menyampaikan dalam era globalisasi sekarang ini, peran koperasi menjadi semakin penting. Mengapa? Logikanya adalah dalam ekonomi modern,
dalam era globalisasi, maka secara global ekonomi akan terus tumbuh meskipun selalu ada krisis serta koreksi sebagaimana yang dialami oleh dunia sekarang ini. Tetapi dari dekade ke dekade ekonomi dunia terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam era globalisasi itu memberikan peluang yang lebih besar kepada negara-negara yang maju dan sekaligus negara-negara yang berkembang, emerging market. Memberikan peluang yang lebih besar lagi pada usaha-usaha besar, baik di negeri kita maupun di seluruh dunia. Dunia semakin terintegrasi. Kita mengenal ada kerjasama di antara negara G20, 20 ekonomi terbesar di dunia, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Silakan, boleh tepuk tangan. Kalau kita bersyukur Allah akan kita bersyukur pada Allah, Allah akan kasih yang lebih besar lagi. Di samping itu ada kerjasama APEC, ada kerjasama ASEAN, banyak sekali kerjasama. Dalam kerjasama perekonomian dunia seperti itu, yang paling mendapatkan peluang sekali lagi adalah usaha-usaha besar. Apa yang perlu kita pikirkan bersama? Kalau dalam era globalisasi, yang lebih mendapatkan peluang adalah usaha-usaha besar, apakah otomatis pergerakan perekonomian itu bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama mereka yang termasuk golongan belum mampu atau kaum yang masih miskin? Kalau kita serahkan pada dinamika pasar, pada hukum-hukum pasar yang berlaku dalam perekonomian dunia seperti ini, maka yang saya khawatirkan adalah ekonomi memang tumbuh di seluruh dunia, tapi pertumbuhan itu kurang adil dan kurang merata. Kalau itu terjadi, maka kesenjangan antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang maju dengan yang belum maju akan semakin melebar. Saya kira kita sependapat bahwa Pancasila kita, bahwa nilai-nilai yang kita anut di negeri ini, kita mencegah terjadinya kesenjangan yang makin melebar. Justru negara, pemerintah, semua pihak, termasuk koperasi, harus berjuang sekuat tenaga untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan dengan cara lebih peduli, lebih berpihak, dan lebih menggerakkan ekonomi yang berbasiskan pada rakyat kita, yaitu koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Oleh karena itu, jangan biarkan hukum-hukum perekonomian global yang sering tidak menghadirkan keadilan berjalan tanpa koreksi. Kitalah, bangsa kita, kita sendiri yang harus melakukan segala sesuatunya demi keadilan dan pemerataan ekonomi di negeri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau koperasi tumbuh baik, kalau usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh baik, percayalah, usaha besar memang kita perlukan. BUMN, BUMD, swasta kita perlukan agar ekonomi nasional terangkat naik. Kalau ekonomi terangkat naik, maka negara mendapatkan penghasilan, mendapatkan pendapatan yang tinggi. Dan itu tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan. Tetap diperlukan. Tetapi sekali lagi, kita gerakkan koperasi, kita gerakkan usaha kecil dan menengah agar distribusi pertumbuhan ekonomi sekali lagi bisa menjangkau ke celah-celah, ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia.
Itulah makna dari pentingnya koperasi usaha kecil dan usaha menengah. Saya tahu persoalan yang dihadapi oleh koperasi, oleh usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain adalah persoalan permodalan, modal usaha. Oleh karena itulah, pemerintah secara konsisten akan terus menyalurkan kredit usaha rakyat dan kredit-kredit lain sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak ada persoalan apapun yang menyangkut modal usaha. Persoalan yang lain barangkali promosi, barangkali pengelolaan, dan aspek-aspek teknis yang diperlukan oleh koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah agar koperasi dan UMKM itu terus tumbuh dengan baik. Pemerintah juga melakukan hal itu. Kalau saya bicara pemerintah, tentu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Saudara-saudara, koperasi dengan UMKM memang tidak sama, tetapi saling terkait. Yang namanya usaha mikro, kecil, dan menengah, ya usaha. Siapa dia? Ya mereka yang berusaha. Sedangkan koperasi adalah wadah, gerakan, yang anggotanya tidak semuanya berusaha. Tetapi dengan koperasi itu, dan apalagi koperasi juga membawa usaha, unit-unit usaha, maka keseluruhan anggota koperasi akan mendapatkan keuntungan yang adil. Berarti kalau koperasi tumbuh di seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia juga akan mendapat manfaat dan keuntungan yang adil. Oleh karena itu koperasi mulia, karena saudara ingin menaburkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang adalah bagaimana koperasi di seluruh Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Pertama-tama pemerintah sendiri. Para menteri, tolong ciptakan kebijakan dan program untuk mendorong koperasi di seluruh Indonesia. Para gubernur, bupati, dan wali kota yang memimpin di paling depan, yang setiap hari berurusan dengan koperasi, lakukan semua langkah-langkah untuk mendorong dan memajukan koperasi di wilayah saudara. Dekopin juga memiliki peran yang penting untuk memajukan mereka semua. Ini kebetulan hadir gubernur, bupati, dan wali kota, disaksikan oleh para penggiat koperasi, disaksikan oleh insan pers dan media massa. Kalau saudara punya waktu 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, meskipun Sabtu Minggu sebenarnya bagi abdi negara tidak mengenal hari libur, pada prinsipnya siap bekerja untuk melayani rakyat sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. 5 hari kerja itu banyak tugas seorang pejabat pemerintah, mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, banyak sekali. Rasanya waktu itu kurang, namun meskipun kurang, dari 5 hari kerja itu tolong 1 hari Bapak Ibu, saudara-saudara gunakan untuk memikirkan rakyat kecil. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, infrastruktur yang ada di pedesaan. Tolong 1 hari pikirkan dengan seksama, tinjau di lapangan, bicarakan dengan yang lain. Kalau itu dilakukan oleh para gubernur, bupati, dan wali kota, dan termasuk saya, termasuk para menteri, percayalah, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan akan dapat kita lakukan dengan lebih cepat lagi. Sederhana sekali, 1 hari dari 5 hari, konsentrasikan, prioritaskan untuk memikirkan yang saya sampaikan tadi. Saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan. Pendek kata, mari kita bekerja secara nyata, lihat masalah di lapangan,
kita atasi masalah itu. Tingkat nasional kita ciptakan kebijakan dan program yang baik. Kita alirkan anggaran yang tepat. Di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota langsung memimpin pembangunan. Kalau ada masalah cepat diatasi. Kalau ada yang perlu ditinjau, tinjaulah ke lapangan. Berdialoglah dengan masyarakat. Dengan demikian keseluruhan roda pemerintahan akan berjalan dengan baik. Dan apabila seluruh roda pemerintahan berjalan dengan baik, yang menikmati, yang akan dilayani adalah saudara-saudara kita, seluruh rakyat Indonesia. Itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada hari yang baik ini. Sekali lagi, selamat Hari Koperasi, Dirgahayu Koperasi Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sejenak marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mari kita berdoa dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang non muslim, silakan menurut cara dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa ala niyatana. Fa'tina su'lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang memperingati Hari Koperasi yang ke-66. Jadikanlah peringatan ini sebagai spirit dan momentum bagi bangsa dan negara kami untuk bangkit kembali dari berbagai kesulitan dan keterpurukan dalam berbagai bidang kehidupan yang selama ini melanda bangsa kami, sehingga kami dapat membangun perekonomian rakyat yang kuat dan kokoh melalui koperasi yang dapat memberikan kesejahteraan dan membawa manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermunajat dengan hati yang tulus, bersimpuh ke hadirat-Mu, ya Allah, yang agung, memohon kiranya Engkau melimpahkan siraman kasih sayang, petunjuk dan bimbingan-Mu dalam segala usaha dan upaya kami memajukan dan meningkatkan citra koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat, bangsa dan negara kami, agar dapat melaksanakan program dan kegiatan usaha kecil dan menengah supaya tetap surprise di dalam tengah-tengah persaingan dunia usaha dan sangat kerat, agar di masa kini dan masa-masa yang akan datang harus dapat berkembang dan lestari dengan mendapat ridha-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Kuasa, hindarilah kami dari perselisihan dan perpecahan. Peliharalah kejujuran. Hindarkan kami. Peliharalah kejujuran dan nurani hati kami semua dalam melaksanakan tugas amanah, menjalankan program dan kegiatan koperasi,
serta peliharalah persatuan dan persatuan di antara para pimpinan dan karyawan-karyawati, dan juga sesama karyawan dan karyawati, agar kami selalu berpegang teguh di jalan yang Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah yang Maha Memberi petunjuk, bimbing dan tuntunlah kami agar roda perekonomian yang dijalankan koperasi benar-benar dapat memberi dan membawa manfaat bagi kehidupan usaha kecil dan menengah, dan memberi manfaat yang besar bagi bangsa dan negara kami dalam rangka menolong masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan masih lemah ekonominya, yang dapat mencerminkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah peringatan ini dan perkenankanlah doa kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin, karena Engkau Maha mendengar permohonan kami dan Maha mengetahui kehendak kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya doa bersama, maka berakhirlah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-66 tahun 2013 yang dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat Hari Koperasi ke-66 dan selamat menunaikan ibadah puasa. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Baik, saudara pemirsa, demikianlah puncak peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-66 yang dipusatkan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa hal yang menjadi